Halo guys, pernah gak sih lo ngerasa tiba-tiba ada yang beda dari pasangan lo? Mulai sering senyum-senyum sendiri, atau punya kebiasaan baru yang sebelumnya gak pernah ada. Gak berarti lo harus langsung mikir yang negatif ya guys. Tapi kadang emang ada pria di luar sana yang hobinya nyari celah buat masuk ke hati istri orang. Dan yang bikin serem, mereka tuh mainnya halus. Gak kelihatan terang-terangan. Tapi diam-diam bisa banget nyusup ke ruang emosional pasangan lo. Mulainya dari hal kecil, hal yang kadang lo sendiri gak sadar. Menurut cewek yang udah cukup ngamatin, mereka bilang, cowok-cowok atau pria kayak gini, itu sabar. Mereka gak buru-buru, mereka ngerti pola. Tujuannya cuma satu, yaitu ngambil perhatian istri orang. Ya emang sih, rasa suka itu gak bisa diatur. Tapi kalau udah mulai ngincer istri orang, itu beda cerita guys. Parahnya lagi, cowok-cowok ini nggak main-main. Mereka bener-bener cari momen. Mereka tahu kapan cewek lagi capek, lagi ngerasa diabaikan atau butuh ditemenin. Dan mereka masuk dengan halus dengan pas timingnya pas banget. Yang bikin tricky, pendekatannya tuh lembut banget. Hampir nggak kelihatan. Tapi kalau lo peka, lo bakal mulai lihat polanya. Nah di video ini gue bakal bahas 8 trik halus cowok lain pas lagi coba deketin istri orang. Tujuannya biar lo sebagai suami bisa lebih waspada, lebih ngerti tanda-tandanya, dan pastinya bisa jaga hubungan lo makin kuat sama pasangan. Dengerin baik-baik ya guys. 1. Mulai dari kedekatan yang pelan-pelan banget. Bayangin, lo lagi sibuk kerja, fokus cari nafkah, gak kepikiran macem-macem. Ada cowok yang tiap hari rajin banget like status WA atau IG istri lo. Awalnya sih cuma like. Lama-lama mulai komen, terus japri, mbak kelihatan awet muda, ya. Dari situ pelan-pelan dia mulai ngajak ngobrol tiap hari. Nggak langsung frontal, tapi makin hari makin deket. Dan lo, nggak nyadar sama sekali, soalnya kelihatannya cuma teman lama atau teman kantor doang. 2. Jadi cowok yang sigap dan suka bantuin. Tipe ini biasanya muncul pas lo lagi gak bisa hadir. Misalnya lo telat jemput anak, dia nawarin bantuin. Galon air kosong, dia yang angkatin. Kelihatannya cuma bantu-bantu biasa. Padahal dia ngerti banget. Cewek itu paling gampang inget siapa yang hadir pas dia butuh pertolongan. Dan saat yang datang bantuin bukan suaminya. Dari yang awalnya cuma simpati bisa berubah jadi ketergantungan. Gue pernah lihat langsung temen cewek gue yang ngalamin hal kayak gini. Dia cerita ke gue nggak ngerti deh kenapa gue ngerasa nyaman banget tiap dia ada, padahal jelas-jelas gue udah nikah. Masalahnya, cowok ini tuh tahu banget celah buat masuk. Dia ngelakuin hal-hal yang nggak didapat si temen gue dari suaminya. Misalnya nih, kalau suaminya pendiam, cowok ini hadir dengan jokes receh yang bikin ketawa. Kalau suaminya cuek dan jarang ngasih perhatian, dia datang dengan gesture kecil yang bikin hangat. Contoh gampangnya, dia bilang, suami kamu pasti bangga banget punya istri kayak kamu. Dari situ, mulai deh si cewek ngebanding-bandingin, pelan, tapi bahaya. Dan dari sinilah, biasanya masalah-masalah kecil mulai muncul guys. 4. Bersikap terbuka dan jujur. Tipe cowok ini biasanya nggak sok jaim, nggak sok ganteng. Malah justru dengan tampil sederhana dan apa adanya, dia kelihatan lebih real dan tulus. Dia cerita soal hidupnya, tentang masa lalu, tentang luka yang pernah dia alamin. Dan lo tahu kan? Cewek tuh gampang banget luluh kalau udah ngerasa dipercaya. Apalagi kalau dia ngerasa ikut punya peran buat nyembuhin luka orang lain. Rasanya kayak spesial, kayak dihargai, kayak dibutuhkan. Dan di titik itu, hubungan emosional mulai tumbuh guys, padahal belum tentu dia sadar arahnya kemana. 5. Ngasih perhatian-perhatian kecil yang sering kamu lupa. Jangan salah paham dulu guys, cowok ini nggak datang bawa bunga atau ngasih coklat kayak di film-film. Enggak guys, dia cuma nanya, kamu udah makan belum? Atau, kamu kelihatan capek deh, ada apa? Sederhana banget kan guys? Tapi justru itu yang bikin nyantol. Karena dia muncul pas si cewek lagi butuh didengerin, lagi pengen ngerasa diperhatiin yang mungkin udah lama gak dia dapet dari suaminya. Bukan karena lo jahat guys, tapi kadang lo lagi fokus banget nyari nafkah,
Sampai lupa ngasih waktu buat sekadar nanya hal-hal sepele yang ternyata ngaruh banget ke hati pasangan. 6. Ajak ngabisin waktu. Pelan-pelan tapi pasti. Awalnya cuman ngobrol di kantor. Habis itu ngajak makan siang bareng. Terus bilang, sekalian aja gue anterin pulang toh satu arah juga. Nggak kelihatan mencurigakan. Nggak ada niat buruk katanya. Tapi dari situlah semuanya mulai berubah. Yang tadinya ngobrol santai jadi rutin. Yang tadinya bareng cuman kebetulan jadi kebiasaan. Dan tahu nggak sih? Dari kebiasaan itu tumbuh kenyamanan. Dari kenyamanan jadi chemistry. Dari chemistry jadi rasa. Dan sisanya, lu pasti udah bisa nebak sendiri arahnya kemana guys. 7. Ngasih apresiasi dan pujian yang benar-benar tulus. Kalimat kayak, gila sih, caramu ngurus anak keren banget. Atau, gue salut lo bisa tetap sabar di rumah meski capek. Itu bukan gombalan receh ya. Itu bentuk penghargaan yang percaya deh. Jarang banget istri dengar dari suaminya sendiri. Padahal kadang mereka cuma butuh diakui. Cuma pengen dibilang, wah kamu hebat. Dan ketika cewek merasa dihargai, hati mereka bisa kebuka. Tanpa mereka sadar. Bukan karena mereka nggak setia, tapi karena mereka merasa dilihat sama orang lain. 8. Ngungkapin perasaan di momen yang tepat. Nah ini nih, langkah paling nekat, tapi sering berhasil. Biasanya terjadi pas si cewek lagi rapuh-rapuhnya. Abis ribut sama suami, lagi ngerasa nggak dihargai, atau cuma capek sama rutinitas. Di saat kayak gitu, cowok ini datang bawa kalimat yang dalam banget. Gue tahu ini salah, tapi gue tulus. Bukan nembak langsung, tapi kata-katanya nyentuh, bikin cewek mikir. Dan lu tahu kan, kadang itu cukup buat ngebikin prinsip goyah. Gini ya guys, perempuan itu bukan gampang dibujuk, tapi mereka bisa banget terbuka ke cowok yang sabar, yang konsisten hadir, dan ngerti kapan harus ngomong dan kapan harus diem. So, kalau lu bener-bener sayang sama istri lo, jangan cuma sibuk kerja dan cari cuan doang. Luangin waktu buat bener-bener hadir. Dengerin dia cerita, perhatiin hal-hal kecil yang berubah. Karena kalau lo nggak ngisi peran sebagai teman emosional, bisa aja orang lain yang ngisi celah itu. Dan kalau suatu hari lo ngerasa pasangan mulai beda, jangan langsung negative thinking dulu guys. Deketin, peluk, ajak ngobrol dari hati ke hati. Karena mencegah jauh lebih baik daripada lo harus ngerasain penyesalan belakangan. Sekarang giliran lo guys dari 8 poin tadi. Mana yang paling sering kejadian di sekitar lo? Atau lo pernah ngalamin yang mirip? Tulis di kolom komentar ya guys. Siapa tahu cerita lo bisa bantu orang lain buat lebih sadar. Dan jangan lupa share video ini ke temen lo yang lagi galau soal rumah tangga. Biar makin banyak yang terbantu dan sadar kalau cinta itu bukan cuma soal ada, tapi soal hadir. Oke guys, semoga bermanfaat. See you next time.